Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak bapak semuanya. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penggolongan senyawa. Sambungan dari minggu lalu kita sudah membahas tentang senyawa. Nah, hari ini kita akan membahas tentang penggolongan senyawa. Nah, ada berapa golongan senyawa? Kita akan saksikan di video berikut ini. Secara umum senyawa kimia digolongkan atas dua golongan. Nah, yang pertama adalah senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, kenapa dibedakan jadi dua besar? Awalnya senyawa dibedakan berdasarkan sifatnya. Nah, senyawa organik adalah senyawa yang berasal dari makhluk hidup. Kemudian senyawa anorganik, senyawa yang bukan berasal dari makhluk hidup. Nah, contoh senyawa organik misalnya karbohidrat, protein, lemak, dan DNA. Nah, tapi pada tahun 1982 Frederick Walter menemukan senyawa organik dengan bahan-bahan non-organik. Misalnya mengubah urea menjadi amonium cyanat. Nah, jadi anggapan bahwa senyawa organik berasal dari makhluk hidup terbantahkan oleh Frederick Walter. Nah, jadi berdasarkan kemiripan sifat-sifatnya lah senyawa dibagi. Contohnya plastik mirip dengan, misalnya juga yang kedua karet dan nilon. Contoh senyawa organik karbohidrat, protein, lemak, minyak bumi. Nah, kalau kita lihat contohnya, masing-masing dari senyawa tersebut memiliki unsur C atau karbon. Nah, makanya senyawa organik juga disebut dengan senyawa karbon. Senyawa organik sana senyawa unsur X ditambah dengan 2O2 menjadi CO2. Selain karbon juga menghasilkan hidrogen. Nah, maka akan menghasilkan air. Nah, agar senyawa-senyawa itu dapat digunakan, maka kita harus lihat perbedaan antara senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, ini adalah perbedaan-perbedaan dari keduanya. Senyawa organik berikatan kovalen, sedangkan anorganik ada yang ionik dan ada juga yang kovalen. Organik tidak stabil, sedangkan anorganik stabil terhadap pemanasan atau tidak mudah dibakar. Nah, strukturnya lebih rumit kalau organik, sedangkan anorganik sederhana, dan seterusnya. Silahkan disaksikan dan dibaca sendiri. Nah, ini contoh struktur dari garam, dan ini contoh struktur dari glukosa. でも気持ちをずっ